Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga tiap hari baik. Karena anak-anak ini adalah anak kami semua. Jadi harus baik budi dan baik akhlaknya dan juga baik di dalam lingkungannya, ya. Ini yang ibu harapkan sama kalian. Nah, kita hari ini mempelajari pelajaran apa? Pai. Nah, sebelum kita belajar, kita biasanya kita adalah membaca doa. Siapa yang berdoa sini? Ketua kelas siapa? Coba. Ketua kelas. Nah, kita pertama apa baca Al-Fatihah. Kita doa sudah. Sekarang kita masuki dengan absen ya. Biasa kita absen dulu baru nanti kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini sekarang ini kelas berapa? Kelas 7 ya. Satu di mana ada? Kenapa datang hari ini? Kita tinggal. Alia datang juga, anak-anak datang ini ya. Agnia hadir. Husnul, Ina datang. Kenapa datang Ina? Inta hadir. Lutfi datang. Kenapa datang Lutfi? Sering kali dia datang. Sakit perut. Mitra Mujana Mujana lagi datang kenapa? Karena sakit ya. Muhammad Ibu Muhammad M datang juga. Dia lagi banyak apa? Ada berita kenapa dia nggak hadir? Muhammad Faiz datang juga. Muhammad Fauzan Ramadana kenapa Rana datang? Ada yang mendekatkan dia? Dia juga banyak apa? Naila
Nah, lagi ke datang. Datul. Ya. Risma. Ya. Rijalul. Salsabila. Siti Murad. Siti Humaira. Siti Nurhaliza. Nuzul. Nanda. Sakit. Ya, berarti sekarang absennya sudah siap. Kita nyanyikan lagu apa? Dengan lagu Indonesia Raya. Ya, coba berdiri ya. Berdiri semua, kita ingat-ingat ya. Suara kita lepas. Duduk saja, baca. Nah, sebelum kita masuki dalam tujuan pembelajaran, kita biasanya kita breaking dulu ya. Nah, coba biasanya apa? Sepertinya apa? Seperti biasa. Kita mulai sekarang ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Sudah selesai. Nah, berarti kita sekarang sebelum memasuki tujuan pembelajaran, karena kita belajar, biasanya kita belajar, kita pasti serius ya. Lihat dulu di bawahnya, ada nggak yang foto-foto di bawah, atau yang bajunya di luar, yang anak laki-laki, coba kita tempat-tempatnya, biar kita enak belajar, aman. Kalau kita bersih di kelas dan dalam laginya kalau ada sampah coba dibuang. Ada? Yang bajunya nggak beres coba bersih.
semua Bu. Beres ya, alhamdulillah semoga anak-anak ibu selalu kayak itu. Berarti sekarang kita memasuki tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita. Nah, coba lihat ke depan semua anak ya. Perhatikan ke depan. Yaitu tujuan pembelajaran. Nah, kita hari ini pertama kita sebelum kita masuk materi yang selanjutnya pasti kita harus tahu apa tujuannya. Seperti kalian juga waktu mau pergi sekolah apa tujuan kalian? Untuk belajar. Sampai sekolah dapat ilmu. Ini sama juga sebelum kita masuk ke dalam materi itu apa tujuannya? Dan harus tahu apa tujuan kita. Apa tujuan dalam materi ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan makna iman kepada malaikat Allah. Selanjutnya menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Ketiga, menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Keempat, menghubungkan nilai keimanan dengan perilaku dalam kehidupan. Nah, inilah tujuan kalian. Dan kita dapat kan? Ini tujuannya. Sebelum kita baca materi pasti tahu tujuannya. Jangan ketawa lah. Kita belajar nah. Bukan ketawa di sini. Belajar dengan serius. Yang nggak bisa boleh nakal. Ini tujuannya ya. Udah. Selanjutnya. Ini ya tujuan pembelajaran. Tujuannya ada 4. Menjelaskan makna iman kepada malaikat Allah, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya, menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat, menghubungkan nilai keimanan dengan perilaku dalam kehidupan. Ini tujuannya. Nah, tujuan sudah kalian tahu semua. Oke, ini sekarang kita memasuki selanjutnya adalah video ya. Nah, ini video kita ya. Coba dipahami, dilihat, dibaca, dihayati. Simak ya. Kalau ada buku ditulis, nanti ada pertanyaannya. Assalamualaikum Kita masuki ya kan? Ini ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, yakni kepada malaikat. Malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah dan menciptakan manusia. Malaikat pun bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan melupakan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memuji? Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Menurut percakapan tersebut, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi malaikat itu bukanlah bahaya, melainkan makhluk yang benar-benar ada. Siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk. Bahasa Allah yang telah menciptakan malaikat dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Ada yang bersayap, ada yang besar, dan lain sebagainya. Terkait dengan malaikat, Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lahu ma fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun."
dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai sanggup untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa sakit. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Menurut ayat tersebut, malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah, tak pernah mempunyai rasa aku atau sombong, dan juga tak punya rasa letih atau lelah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sifat-sifat malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Ada kewajiban yang diperintahkan malaikat antara lain. Pertama, selalu patuh pada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Misalkan, malaikat Jibril kadang-kadang datang kepada Nabi Muhammad SAW menyembah sebagai sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi, dan juga terkadang seperti sahabat dari para Badui. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak mengerti dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang mencari dan mengunjungi badannya sedikit. Malaikat berdoa kepada hamba yang duduk menunggu saat berjamaah. Jadi, ketika kita atau seseorang tidak sempat berjamaah dan dia menunggu berjamaah, maka di situ malaikat senantiasa mendoa. Berikut ini perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat merupakan makhluk gaib, jin pun juga begitu, tetapi manusia merupakan makhluk kasar atau yang bisa dilihat dengan mata. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah, sementara jin dan manusia adalah makhluk yang ada yang patuh, ada yang tidak. Malaikat tidak makan dan tidak minum, sementara jin dan manusia makan dan minum. Pikiran malaikat itu jernih dan lurus, sementara jin dan manusia pikirannya selalu berubah-ubah, kadang baik dan kadang tidak. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, sementara jin dan manusia mempunyai hawa nafsu, sehingga kadang manusia itu ingkar kepada Allah. Begitu juga dengan jin. Berikut ini adalah nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Malaikat Jibril atau Ruhul Qudus bertugas menjadikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Mikail, yakni tugasnya mengatur awan, menurunkan hujan, melepas angin, dan membagi rezeki. Malaikat Israfil adalah satu-satunya malaikat yang sampai saat ini belum bertugas, namun juga ia tidak tidur. Dia selalu siap untuk meniup sangkakala, tanda kiamat dan yang berkabit ketika Allah telah memberitahu. Malaikat Israfil adalah malaikat pencabut nyawa, baik itu manusia, jin, iblis, maupun setan. Malaikat Munkar dan Nakir adalah malaikat yang menjaga di alam kubur. Ia akan menjadi manusia ketika telah meninggal. Malaikat Raqib, yakni malaikat yang selalu mencatat amal baik manusia meskipun kecil sekali kebaikannya. Kemudian malaikat Atid adalah malaikat yang senantiasa mencatat amal buruk manusia. Meskipun kita melakukannya jelas sembunyi-sembunyi, malaikat pasti mengetahui. Kemudian malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka, disebut juga malaikat Zebania. Ia adalah malaikat yang sangat kejam. Sementara malaikat Ridwan adalah malaikat yang paling tampan, yang bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Setelah kalian mengetahui tentang iman kepada malaikat, bagaimana sifat-sifatnya,
dalam perilaku tanda kita telah mengimani malaikat tersebut. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Jadi selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak mencari dan berbagi ilmu. Beriman kepada malaikat Mikail, karena selalu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Sementara kepada malaikat Israfil, selalu mohon kepada Allah agar diselamatkan dalam bahaya ibadah berdoa dan ibadah dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Iman kepada malaikat Israfil berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, sehingga kita ini harus berusaha beribadah sebaik mungkin. Beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir, perilakunya adalah selalu mohon kepada Allah agar dilapangkan jalan kubur dan diringankan dari siksa kubur. Sementara beriman kepada Rabb dan Nakir, kita harus berusaha berhati-hati dalam segala ucapan maupun perbuatan, karena mereka akan senantiasa berjalan untuk kebaikan maupun amal keburukan kita. Beriman kepada malaikat Malik, maka kita selalu mohon pada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Dan terakhir, beriman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan. Itulah arti tentang iman kepada malaikat, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana tugas-tugas mereka, dan bagaimana cara kita seharusnya berperilaku mengimani malaikat. Bila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan bila video ini bermanfaat, silakan klik share. Dan untuk mendukung perkembangan channel ini, silakan klik like dan subscribe. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada kan kalian lihat di videonya, video pembelajaran kita, yaitu tentang apa? Iman kepada malaikat. Ada nggak pertanyaan dari kalian? Ada dari tadi yang dengar, ada nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi yang kalian pahami tadi dengan baca itu apa? Tentang apa saja? Tentang pertama apa? Tentang apa? Beriman. Apalagi? Pokoknya selama kalian di video itu pasti tertera di dalam pikiran kalian. Pasti ada kan? Sejak lama kita baca, kita pahami, pasti ini yang di video itu. Kita jelaskan. Dan kita tanyakan sama kawan atau sama guru dan sama kawan di video itu. Yang pertama tentang iman kepada malaikat. Nah, dari dan kalian apa arti iman kepada malaikat? Ya, percaya bahwa malaikat itu ada. Ada malaikat itu. Jumlahnya ada berapa? 10. Ada tadi kan? Di videonya ada 10. Siapa yang sebutkan? Siapa yang disebutkan? Ada nggak? Ada? Ada? Siapa sebutkan? Siapa sebutkan? Burak? Nama malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, dia berarti ada apa? Ada menyimak yang lain kemana? Apa nggak didengar lagi? Ada menyimak ya, mana dia tahu nama malaikat dan perbedaan. Ada lagi perbedaan malaikat. Perbedaan malaikat dengan manusia, dengan jin. Siapa yang tahu? Di mana bedanya manusia dengan jin, dengan malaikat? Di mana bedanya? Iya apa? Malaikat tidak begitu. Sedangkan manusia begitu.
mata, ada hidung, tapi malaikat tidak ada. Dan apalagi kalau jin tidak ada bentuk. Apalagi jin dibuat dari api, sedangkan malaikat dari cahaya, dari cahaya. Apalagi ya, ada lagi yang lain kalian baca dari atas Pak? Yang lain? Ya, mereka tidak makan dan minum, sedangkan manusia ada hawa nafsu, ada makan, ada minum. Itu kalau manusia. Tetapi mereka tidak ada. Malaikat orang yang apa? Yang terpilih, yang nomor 1. Malaikat itu harus kita imani dan harus kita percaya. Itu malaikat. Jumlahnya yang harus kita ketahui ada 10 beserta tugasnya. Ada kan apa? Tugasnya pasti dari sarana itu pelajaran waktu TK di SD pasti tidak akan berubah. Itu aja. Tidak akan berubah nama malaikat. Kapan tidak akan berubah? Karena itu adalah pilihan siapa? Pilihan Allah yang harus kita imani. Ada 10. Itu dia termasuk ke dalam apa? Iman. Yang keberapa? 2. Nah, kita hari ini yaitu belajar tentang malaikat yang termasuk rukun iman yang kedua, ya. Nah, dalam video itu yaitu menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Itu dalam video itu. Dan pahami semua ya. Nah, selanjutnya membahas materi kita tentang apa? Nah, selanjutnya kita memasuki dalam materi kita. Ada nggak bersangkutan dengan video itu? Ada? Ada, karena itu tentang malaikat juga yang harus kita belajar kali ini dan harus kita pahami betul-betul supaya kita nanti ke depan lebih mudah dan iman kita makin kuat dengan kita mempercayai tentang rukun apa namanya? Ya, rukun iman. Nah, sebelum kita memasuki dalam pelajaran iman kepada malaikat, kita minggu-minggu lewat kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, Asmaul Husna. Ada berapa jumlahnya? Ada 99. Siapa yang bisa hafal semua? Kalau memang bisa hafal semua dan dapatnya 100. Oh, kalau bisa 5 dapat setengah nilainya. Ada? Oh, dapat 1 nilai juga. Yang penting artinya mengingat itu nama Allah dan tahu jumlahnya 99. Yang pertama apa? Ada lagi? Ada baca di rumah? Kata itu. Karena itu adalah yang sudah lewat, sudah kita baca dan sudah kita hafal semua. Pasti kalian sudah belajar di rumah. Nah, itu materi yang sudah lewat.
Setelah itu materi hari ini kita sedang membahas tentang iman kepada malaikat, yaitu Ibu menjelaskan ya tentang iman kepada malaikat. Yang judulnya iman kepada malaikat. Nah, berarti di sini ada yang dinamakan dengan pengertian iman kepada malaikat. Nah, apa arti iman, anak-anak? Apa arti iman? Apa arti iman? Iya, 100. Dia bisa mengingat apa arti iman itu. Iman sebenarnya adalah apa? Percaya yang bahwa malaikat itu ada. Arti iman adalah percaya sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya nur dan mereka selalu taat kepada Allah. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak pernah membaca perintah Allah. Itulah malaikat. Kalau kita gimana? Kalau kita gimana? Itu kalau kita iman kepada malaikat, dia adalah percaya, mempercayai dengan sesungguh hati dalam bahwa Allah itu malaikat dan menciptakan malaikat dari nur. Kalau manusia dari tanah. Kalau jin dari api. Nah, selanjutnya kan mereka taat kepada Allah. Dia adalah orang yang taat kepada Allah. Kita taat enggak? Ada yang enggak, ada yang tidak taat. Ada yang taat dan ada yang tidak taat. Kalau kita itu ada yang taat sekali, ada yang tidak taat. Tetapi kalau malaikat yang selalu taat kepada Allah dan mematuhi segala larangannya. Tidak pernah dia langgar. Tapi kalau kita selalu melanggar, kadang langgar, kadang enggak. Nah, kayak pernah nggak menjalankan sholat? Pernah? Nggak pernah? Harus kita gunakan sholat itu karena itu adalah kewajiban bagi siapa? Bagi kita. Termasuk nggak dengan iman kepada malaikat? Iman kepada siapa itu? Sudah menjalankan sholat. Iman kepada Allah. Ini arti iman kepada Allah berarti kita mempercayai dengan sepenuh hati yang bahwa Allah itu menciptakan malaikat dari cahaya, dari nur. Dan ada lagi yang iman kepada Allah. Berarti iman kepada Allah adalah sama enggak pengertiannya? Sama? Kalau iman kepada apa? Lupa itu. Ada yang masih ingat? Kepada apa? Kepada Allah. Kita malaikat. Tadi kan mau membahas tentang iman kepada malaikat. Ya selanjutnya karena itu iman itu termasuk yang pertama juga iman kepada Allah termasuk dalam buku iman yang pertama. Ini sudah kita belajar tuh. Sudah kita belajar udah buku yang lewat. Sudah itu ya iman kepada Allah. Iman sekarang kita iman kepada malaikat. Ada yang juga iman. Iman yang percaya kepada malaikat, percaya kalau Allah, percaya kepada Allah, percaya dengan sungguh hati. Dengan cara gimana percaya kepada Allah? Dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu diingat. Berarti ada larangannya. Apa arti iman? Nggak tahu. Kita orang apa? Islam. Tapi kenapa kita iman? Malu nggak? Malu. Arti iman adalah percaya dengan sungguh-sungguh hati. Yang bahwa Allah itu ada dan yang selanjutnya iman kepada malaikat, bahwa malaikat itu ada. Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu adalah seorang
yang dipilih. Siapa yang pilih? Allah. Jumlahnya ada berapa? 10. Itu. Yang selanjutnya, udah sampai pengertian itu udah ngerti nggak saya? Sampai pengertian iman kepada malaikat. Udah ngerti? Ada yang bertanya? Nah, selanjutnya ciri-ciri malaikat. Nah, ciri-ciri malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, berarti malaikat itu diciptakan dari cahaya, dari nur. Nur itu artinya adalah apa? Cahaya. Cahaya yang terang benderang. Itu diciptakan malaikat. Yang selanjutnya, ciri malaikat yang selanjutnya selalu taat kepada Allah. Nah, dia selalu taat kepada Allah, tidak pernah melanggar. Yang ketiga, tidak punya hawa nafsu. Nah, dia tidak ada memiliki hawa nafsu, tapi manusia itu memiliki hawa nafsu. Hawa bagi baru. Pingin jadi dokter, pingin jadi guru, itu hawa nafsu namanya ya. Dan pingin makan yang enak-enak, itu kalau manusia. Tapi kalau malaikat tidak ada, itu bedanya malaikat dengan manusia. Setelah itu tidak tampak oleh manusia. Apa maksudnya? Apa tahu? Tidak tampak oleh manusia. Siapa? Apa maksudnya itu? Namanya tidak tampak oleh manusia. Tidak apa namanya itu? Sudah dijelaskan? Iya, betul. 100 itu anak-anak itu. Semoga ke depan lebih lagi-lagi dan bisa apa yang kita belajar hari ini. Berarti tertera dalam pikiran kalian. Nah, selanjutnya mempunyai tugas masing-masing. Nah, mereka itu ada tugas ya? Ada tugas nggak mereka? Pasti ada tugasnya mereka. Nah, siapa yang tugas malaikat? Ada tugas malaikat. Tadi kan sudah masih bulan tentang malaikat. Malaikat satu-satu sampai 10 sudah dibuat diuraikan. Ini tinggal tugasnya satu saja. Nah, nih tanya kalau masih ada. Iya, Jibril menyampaikan wahyu. Ada lagi? Betul nggak Anda bilang itu? Betul. Ada lagi? Apa lagi? Siapa yang bisa dari 1 sampai 10? Ada yang bisa? Tugasnya. Coba Ramadhani, tugas malaikat itu. Bisa Ramadhani? Tugas malaikat, tugas beserta nama-namanya. Mungkin kita ada tugas ada nama, ada nama, pasti ada nama serta tugasnya supaya jelas dan mudah memahami bagi anak-anak semua. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya menurunkan rezeki, Israfil tugasnya mengiksan berkala, Israel tugasnya mencabut nyawa makhluk, Munkar dan Nakir tugasnya menanyai mayat dalam kubur, Rakib dan Atid tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk manusia, Malik tugasnya menjaga pintu mereka, juga tugasnya menjaga pintu mereka. Ya, ada ini bisa? Ada dari nama bilang itu ada salah nggak? Nggak ada ya. Berarti mudah-mudahan memahami tentang malaikat. Ya, mudah-mudahan selalu diingat karena itu pelajaran dari kita. Nah, selanjutnya ini sudah selesai sampai di malaikat. Ada nggak pertanyaan? Nggak ada. Selanjutnya
lanjutkan ya. Nah, dalil tentang iman kepada malaikat. Dalil tentang iman kepada malaikat, yaitu ada dalilnya. Sedangkan ini artinya apa? Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Ini ya dalilnya. Nanti kalau ada soal, nanti kadang-kadang ujian nanti ada soal, coba artikan tentang dalil iman kepada malaikat. Apa yang kita sebutkan? Ini disebutkan. Coba ingat ya. Yang selanjutnya tentang nama-nama 10 malaikat dan tugasnya. Berarti sudah disebutkan tadi ya. Disebutkan oleh Syekh Ramadhani nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya masing-masing. Ada berapa? Ada 10. Bisa nggak dihafal? Bisa dihafal? Bisa, mudah-mudahan harus bisa. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Dia tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Yaitu dia tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dia juga tugas malaikat Jibril. Yang selanjutnya yang kedua malaikat Mikail. Tugasnya membagi rezeki kepada seluruh makhluk dan mengatur hujan serta tumbuh-tumbuhan. Makhluk itu termasuk pada kita enggak? Termasuk. Kita termasuk makhluk apa? Hidup. Makhluk hidup. Kalau memang dia enggak memberi rezeki kepada kita ada enggak rezekinya? Tidak ada. Siapa yang rezeki kepada kita? Yaitu tugasnya memberikan rezeki kepada makhluk hidup. Makhluk hidup. Yang selanjutnya malaikat Israfil. Tugasnya apa? Meniup sangkakala pada hari kiamat. Dia tugasnya meniup sangkakala nanti waktu hari kiamat. Kapan jadi hari kiamat? Kita tidak tahu. Bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti, dan bisa terjadi di detik ini. Kita tidak akan tahu kapan terjadinya sangkakala dan pada hari yang pasti pada hari kiamat. Selanjutnya malaikat Israfil. Tugasnya mencabut nyawa semua makhluk saat ajalnya tiba. Nah, kita detik-detik terakhir mau meninggal, itulah malaikat apa namanya? Ya, malaikat Israfil. Tugasnya dia apa tugasnya? Mencabut nyawa semua makhluk yang hidup. Ya tugasnya. Kalau kita sudah mau meninggal pasti turunnya malaikat Israfil. Israfil ya namanya? Lupa itu. Ya Israfil. Yang selanjutnya apa? Munkar, yaitu dia tugasnya nanti menanyakan apa? Menanyakan manusia dalam kubur tentang amal perbuatan kita. Amal kita dalam kubur nanti. Kalau kita banyak amal yang baik, berarti kita senang lah itu. Kalau memang kita tidak memiliki amal, bagaimana? Ya kalau azab kubur yang sangat dahsyat. Itu tergantung amalan kita masing-masing. Siapa yang itu? Yang menanyai dalam kubur siapa namanya? Munkar. Oh, apa namanya? Munkar ya. Nah, selanjutnya malaikat, apa namanya malaikat?
Nah, kalau kita berbuat kebaikan, pasti dia catat. Sebiji darah pun kita buat kebaikan, dia catat mereka tugasnya. Dan buat kebaikan yang catat, nama malaikatnya adalah Raqib. Selanjutnya malaikat Atid bertugas mencatat semua amal buruk manusia. Kalau memang kita berbuat keburukan, sebiji duri pun tetap dicatat. Yang catat malaikat Atid. Yang berapa lagi? Yang selanjutnya malaikat Malik. Malik bertugas menjaga pintu neraka. Nah, dia banyak nanti pintu neraka. Waktu kita sudah dibangkitkan, kita duduk di padang mahsyar dan sudah ada bentuk neraka surga, dia ada tugasnya. Nah, siapa yang masuk surga, berarti kita jumpa dengan dia. Karena kita masuk surga, berarti kita jumpa dengan dia. Dan juga sama ini seperti selanjutnya malaikat Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Nah, dari 1 sampai berapa? 10 nama-nama malaikat. Gimana anak-anak tahu paham tidak? Ada memahami atau ada pertanyaan? Ada, lanjutkan ya. Selanjutnya, contoh iman kepada malaikat. Contoh iman kepada malaikat dan kehidupan. Bersifat jujur karena tahu amal kita dicatat. Itu contoh iman kepada malaikat. Kita manusia yang beriman kepada malaikat pasti memiliki yang 4 ini. Dia orang yang bersikap jujur karena tahu amal kita dicatat. Nah, kalau kita udah mengenal 10 malaikat, pasti kita rasa takut apa yang kita buat kesalahan. Dan juga kita pergi berubah. Kalau memang kita berbuat kesalahan, mulai ke depan kita ubah. Kalau memang kita contoh yang terbaik, kalau memang dia memiliki iman kepada malaikat, kalau kita sadari, yang pertama dia bersikap jujur karena tahu amal kita dicatat. Karena manusia itu segala amal pasti dicatat. Maka kita sadarkan diri dan juga kita berbuat yang baik, yang jujur. Yang selanjutnya selalu berbuat baik dan menjauhi dosa. Nah, dia selalu berbuat baik kemanapun dia tidak baik, baik budinya, baik akhlaknya, dalam ruangan, di kelas dia baik, tidak pernah bertingkah laku dengan guru, dengan kawan. Karena segala yang kita buat itu ada orang yang catat, ada malaikat yang catat, yang mencatat nama baik, nama buruk. Segala yang kita buat itu ada yang mencatat. Makanya kita harus berbuat baik. Kalau memang kita ingin yang baik dan ingin pahala yang banyak, kita berbuat baik. Selanjutnya, apa lagi? Menyadari bahwa Allah Maha mengetahui. Nah, segala yang dia buat, dia tahu. Oh, kita tak boleh kita ambil punya orang, karena itu Allah Maha melihat. Walaupun kita ambil sebiji pun, Allah tahu. Dan malaikat mencatat yang tugasnya. Oh, nggak bisa dia karena kamera nggak bisa. Enggak, dia semuanya sanggup kontrol, karena itu kekuasaan Allah. Sanggup dia melihat siapa yang dia kerjakan. Tidak ada silap sedikitpun. Semua dicatat, amal baik dan amal buruk. Selanjutnya, memperkuat ibadah karena merasa diawasi. Nah, dia teringat, oh saya hari ini belum salat zuhur. Karena kita takut nanti ada malaikat yang nulis, langsung kita salat zuhur. Langsung kita ambil wudu, langsung kita
kita hari ini caranya mau ambil kereta orang, tapi karena kita tahu yang bahwa kalau kita ambil punya orang itu dosa. Itu dari ini contoh iman kepada malaikat dalam kehidupan ada 4. Nah, kalau memang dia termasuk manusia itu termasuk iman kepada malaikat dan percaya bahwa malaikat itu ada, dia selalu berbuat kebaikan dan dia memiliki sifat-sifat yang keempat ini. Nah, sampai di sini ada yang bertanya tentang contoh iman kepada malaikat dalam kehidupan kita. Enggak ada? Ada, kita masuki. Ada enggak? Masuki yang selanjutnya. Nah, hikmah beriman kepada malaikat. Selanjutnya ada hikmahnya. Hikmah. Ada hikmah. Ada hikmah kalau kita beriman kepada malaikat. Pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab karena kita ingat malaikat dan ingat pekerjaan malaikat dan mengenal malaikat, kita bertanggung jawab. Menumbuh rasa hati kita bertaiba. Kalau kita berbuat keburukan, ingat, ada malaikat yang mencatat nama kita. Nggak boleh kita berbuat buru-buru. Yang selanjutnya, membentuk pribadi yang disiplin dan jujur. Dan yang ketiga, memotivasi untuk beramal saleh. Nah, kita ada keinginan untuk beramal yang saleh. Karena itu kita ingat pada mereka, percaya yang mereka itu mencatat amal kita. Selanjutnya, menambahkan keyakinan kepada kekuasaan Allah. Nah, dan juga kita kalau memang kita iman pada mereka ada merasa menambah keyakinan, yakin kita karena Allah itu berkuasa. Itu dari 1, 2, 3, 4 semuanya. Nah, coba ingat ya. Oke, ada soal nanti ujian. Pasti ada soal. Semoga hikmah beriman kepada mereka. Ini jawabannya mereka. Sekarang coba ingat betul. Dilihat. Udah. Selanjutnya penutup. Nah, dari kita belajar dari pertama tadi ada penutupnya. Penutup iman kepada malaikat adalah bentuk iman yang kedua dan membuat kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Dan selanjutnya, yuk selalu ingat bahwa semua amal kita dicatat oleh Allah. Siapa yang catat? Malaikat. Yang catat siapa? Malaikat. Yang catat malaikat. Nah, ini penutupnya ya. Dari sekian banyak kita baca dari pertama berapa? Dari pertama apa yang kalian ingat? Ini penutupnya, kesimpulannya. Kesimpulannya ada 4. Yang pertama, iman kepada malaikat termasuk iman yang kedua. Dan kalau kita membuat kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia, itu untuk bagi materi kita tentang iman kepada malaikat. Nah, dari yang saya baca tadi ada nggak pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, berarti kalau memang nggak ada, kita duduk berkelompok. Kita bahas lagi tentang kelompok. Enak kan kita tentang kelompok? Enak. Sudah lewat. Ini kelompok 4. Kita buat kelompok ya. Saya kelompoknya di mana? Kelompoknya
sama ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini coba diingat yang masih kelompok ini nanti salah lagi. Ya. Kelompok ini satu ya. Betul. Dua ya, betul. Mana nomor 2? Nomor berapa? Nomor berapa? Coba dikerjakan ya. Kelompoknya jangan dikatakan kerja kelompok kerjasama ya. Kerjasama ini sepakati materinya dan juga kesimpulan nanti maju ke depan. Mana? Dua kelompok. Oh iya. Saya. Ini siapa itu kelompoknya? Ya, ya. Enggak, banyak. Ada satu orang yang ini. Udah? Udah selesai? Belum, Pak. Ini lagi. Oh, aku.
Belum ada yang siap. Harus ini coba ini kelompok sama kita mau semua. Ini belum selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat berarti mempercayai bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak memiliki kehendak sendiri, selalu patuh dan menjalankan tugas sesuai perintahnya. Mereka tidak memiliki jasmani seperti manusia, sehingga mereka tidak mengalami kebutuhan biologis seperti makan dan tidur. Mereka diciptakan dari cahaya dan senantiasa memuji dan menyembah Allah siang dan malam. Apa hikmah beriman kepada malaikat Allah? Beriman kepada malaikat menyadarkan manusia bahwa semua perbuatannya akan dicatat. Ini membuat orang lebih berhati-hati, menumbuhkan kesyukuran dan semangat dalam berbuat baik. Ia juga memperkuat keyakinan tentang kehidupan setelah mati dan pentingnya bertakwa sepanjang hidup. Demikian hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ya. Yang nomor tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu apa arti iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat adalah meyakini bahwa malaikat merupakan bagian dari sistem ciptaan Allah SWT dalam mengatur alam semesta. Malaikat tidak memiliki sifat manusia dan tugas mereka sangat beragam, mulai dari menyampaikan wahyu, mencatat amal, hingga mengirimkan kabar. Mereka makhluk gaib yang kehadirannya tidak bisa disebutkan secara langsung, tapi keberadaannya pasti karena disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebutkan minimal 5 nama malaikat dan tugasnya. Jibril pembawa wahyu, Mikael mengatur rezeki, Israfil menciptakan kala, Zaid mencabut nyawa, Hakim mencatat amal baik. Apa hikmah beriman kepada malaikat Allah? Hikmah iman kepada malaikat antara lain membentuk disiplin spiritual, mendorong kejujuran dan akhlak mulia, serta meningkatkan semangat beribadah. Kesadaran bahwa hidup ini diawasi membuat manusia lebih baik dalam perbuatan dan tujuan hidupnya. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin membacakan hasil diskusi, yaitu apa arti iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat adalah mempercayai bahwa Allah menciptakan makhluk dari cahaya yang diberi tugas khusus. Mereka adalah bukti kekuasaan Allah dan menjadi bagian dari sistem ilahi. Mereka selalu taat, tidak punya kehendak sendiri, dan bekerja sesuai tugas yang diberikan oleh Allah. Sebutkan minimal 5 nama malaikat dan tugasnya. Pertama, Jibril menyampaikan wahyu. 2, Mikail mengatur rezeki. 3, Israfil meninggalkan kala. 4, Israel mencabut nyawa. 5, Ridwan menjaga surga. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Berikan tepuk tangan. Ada pertanyaan untuk lain? Ada? Nah, dari yang dibacakan tadi, tentang apa yang akan dibacakan dalam kelompok itu? Ada yang kita ingat? Kelompok 1 tentang apa?
beriman kepada malaikat Allah. Ya, dari empat kelompok itu apa yang kalian pahami? Yang sudah kalian pahami dan sudah mengenal dan sudah tahu pengertian yang kalian kawan-kawan kalian baca. Jadi kesimpulan yang kalian mendapatkan sekarang empat kelompok. Kesimpulannya yang pertama tentang iman kepada malaikat. Yang kedua tentang nama-nama malaikat. Yang ketiga perbedaan malaikat dengan manusia. Dari empat itu yang sudah kalian kenakan hari ini. Coba diingat untuk ke depan. Ya. Nah, dari sekian banyak kita baca kali ini, apa yang kalian suka dari materi yang pertama tadi? Apa? Video. Lagi? Ya, bukan juga berarti ya? Ya. Kesukaan kalian pada hari ini. Yang pertama, apa tadi? Untuk menambahkan ilmu. Yang ketiga, ketika itu sudah kalian memahami semua kan? Berarti nanti untuk ke depan kita minggu depan kita belajar tentang kemudahan dalam beribadah. Nah, ini ke depan bab selanjutnya yaitu tentang kemudahan dalam beribadah. Ke depan. Kalau memang nanti ibu lupa, kita nanti ya mengajar ke depan, di rumah coba belajar di rumah. Belajar dan nama-nama malaikat itu apa? Di depan adalah kemudahan dalam beribadah. Ya, berdua kelas, siapa kelas? Coba di depan kita berdoa beserta selawat. Yang maju, keluar. Kita baca Al-Fatihah dan baca Al-Fatihah dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.